Kemudian ada meja kecil, tehnya kita sajikan, kemudian rotinya kita sajikan. Dan karena waktu itu masih pagi dan saya siap-siap, siapa tahu presiden menanyakan hal-hal mengenai pemotretan itu, saya mengambil kursi, saya di belakang mejanya. Jadi ini Gus Dur, meja kecil, saya di sampas mejanya. Jadi jaraknya kira-kira segini. Udah Gus Dur disantap itu separuh segitiga, kan ada 2 segitiga, 1 segitiga itu beliau santap makan gitu kan sampai habis. Jadi saya kan begini, saya bisa melihat beliau situ gitu habis. Udah saya tunggu, beliau diem aja gitu. Dan waktu itu pertama kali saya lihat beliau, jari beliau selalu di paha itu selalu gerak-gerak begini seperti menuliskan huruf Arab, karena dari kanan ke kiri. Cuman saya tidak tahu apa, tapi saya yakin itu huruf Arab. Dan saat itu juga terus terang saya kan jam 4 sudah di rumah, saya juga lapar, belum makan, belum apa gitu kan. Ini setan mulai nih, ini ya, rotinya masih segitiga 1 nih, di depan saya persis gini. Jadi ini roti, ini teh, ini presiden gitu kan. Saya lihat roti muka presiden, roti muka presiden. Saya bilang, ini setannya doh, alah presiden ini seraduyan gitu. Malah kate kowe raidan kowe anu. Tapi karena saya orang yang cukup beriman, maka tangan saya tidak terasa saya meraih roti itu. Sambil saya liatin muka presiden gitu kan. Beliau diam aja, tidak bereaksi sama sekali. Saya ambil pelan-pelan gini kan. Saya ngelih saya dari pagi itu. Ini sebetulnya saya malu, saya udah kan. Kemudian saya gigit pelan-pelan. Itu gula pasir kalau digigit mak kretek gitu kan. Jadi saya itu pelan-pelan, malah setengahnya saya mut gitu. Ya. Gitu, kretek gitu. Wah, itu saya dengan keahlian yang sangat sangat patut diteladani. Akhirnya habis juga itu roti. Masih ketika saya telan semuanya makler gitu tuh, kan. Di perut ini lumayan ada ganjel kan. Saya lihat wajah kanannya Bapak Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang tadi itu. Diam saja masih begini. Saya bilang, alhamdulillah. Dari tadi saya kan makan ini, saya tidak senden karena kan sambil tegang begini kan pelan-pelan. Akhirnya ini karena saya kagum atas diri saya, kemudian. Dan saya mulai senden gini kan, menikmati tadi. Sambil saya mau merem sedikit gini lah, ya. Karena dingin sekali AC istana. Ketika baru mau merem gini, Mas, siap Bapak Presiden, saya maju. Saya langsung kan muter begini maju gitu kan. Siap Bapak Presiden. Roti saya mana? Saya ini ibu saya kalau dengar sedih ibu saya. Saya lari ke ke dapur, kan istana luas ya. Ya tentu nggak lari ya, jalan cepat gitu. Karena dalam Istana Merdeka ada orang lari, pas pampres bisa panik, saya bisa ditembak teman saya sendiri. Jadi jalan tapi jalan cepat kayak bebek gitu lah. Sampai juga di dapur. Kemudian saya minta sama pramusaji cepat bikin lagi. Terus saya ngomong udah nggak karu-karuan. Kalau bahasa Perancisnya tuh kami sol-solen gitu. Udah cepet ya. Mereka tahu, wah gila kamu, wah saya dian, tenan itu. Wes toh gawe cepet, persis yang mau saya bilang di poro loro. Udah. Akhirnya jadi juga tuh roti. Di situ ada kan memang di pantry itu tempat ngumpul para pramusaji itu. Ayo bawa sana. Ayo bawa sana. Enggak ada yang mau bawa sana itu. Yang pramusaji pelayan yang biasa enggak ada yang mau, mereka kompak mereka.
dari ya udah kompak semua dan diputuskan saya yang harus mengantarkan. Karena mungkin siapa menuai badai ya, menabur angin akan menuai badai. Jadi hasil rapat pleno DPD tadi, Dewan Perwakilan Dapur tadi, memutuskan sayalah yang harus mengantarkan roti yang barokah itu. Udah saya jalan kan, itu sudah mau nangis saya betulnya. Dalam perjalanan itu saya sudah bayangkan setelah ini saya pasti dipecat, sudah. Pasti dipecat, tidak ada ampun. Presiden marah karena rotinya hilang, saya dipecat. Saya masuk koran, ya, saya dipecat nyari pekerjaan pasti susah. Siapa yang mau nerima pegawai bekas maling roti? Maling aja udah lu masih ini maling roti bulas ke elit gitu. Itu jadi saya jalan itu sepanjang jalan saya bayangkan anak saya nanti putus sekolah, istri saya saya udah mau nangis. Setelah perjalanan panjang saya itu akhirnya sampai juga di depan Bapak Presiden itu. Bapak Presiden, silakan Bapak Presiden rotinya. Presiden ngambil satu, kemudian makan, tidak berkata apa-apa. Saya bilang ya Allah ya Robbi, kentang toh ini fonisnya itu apa gitu loh. Gitu, beliau tidak ngomong apa-apa, jadi saya masih berdiri gitu. Karena beliau tidak ngomong apa-apa, rotinya saya taruh di mejanya, kemudian saya kembali ke belakangnya itu duduk gitu. Dan saya menunggu beliau makan yang satu segitiga itu lama. Saya udah nggak tertarik lagi sama rotinya. Enggak. Saya udah, aduh ya Allah lama sekali. Setelah lama sekali akhirnya beliau gini lagi. Mas, lagi. Langsung berdiri saya. Siap Bapak Presiden. Gitu kan. Saya udah inilah saatnya tiang gantungan gitu kan. Siap Bapak Presiden, saya bilang gitu. Mas, sampean mau lagi rotinya. Kenyang saya. Yang ngapunten punya. Jadi kira-kira itu, ini karena waktunya sudah habis, nanti lain kali disambung lagi. Oh iya kalau bisa nggak nunggu waktunya, bukunya sudah terbit. Boleh promosi dikit ya? Boleh terbit. Dan nanti hasil royalti yang saya dapat dari buku itu semua akan saya sumbangkan. Semua akan saya sumbangkan untuk istri saya. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Walau ma fikri aku pamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Brio Sambada. Jadi memang betul seluruh hasil royalti akan disumbangkan kepada istrinya dan akan diwujudkan menjadi segitiga roti. Semua. Aduh, sangat berkesan ya. Berkesan, ternyata luar biasa ya kesannya ya. Betul sekali. Tapi sebenarnya salah satu yang diceritakan tadi kenapa Gus Dur dulu sempat tadi singgung nyeker. Iya. Itu sebenarnya salah satu bentuk kepedulian supaya orang hati-hati. Hati-hati terhadap. Nyeker itu kan dari kata ceker. Ceker ya, hati-hati ya gitu tuh. Oh, take care. Oh. Lo ceker itu dari bahasa Inggris memang aslinya. Luar biasa. Dan ya, berdampingan. Buku-bukunya itu akan bisa hadirin peroleh di toko-toko roti terdekat. Ya, dan di bukunya juga ada kuis. Kuisnya nanti berhadiah setrika dan kabel. Tapi ternyata yang diceritakan Mas Brio Sambada tadi benar loh. Iya. Ada Gus Dur di sampingnya Bu Sinta. Jadi ceritakan toh Gus Dur seperti bagaimana Bu Sinta lebih putih. Karena memang betul, Sinta itu kulitnya lebih putih daripada Santi. Itu iklan ya. Oh itu iklan itu, apa namanya, pemutih wajah. Pemutih kalau buat saya lain. Kenapa? Kalau pemutih itu kan bisa memutihkan kulit. Kalau pemutih saya pakai, pemutihnya yang jadi hitam. Jadi nggak mempan. Oke. Ya, luar biasa, tepuk tangan lagi untuk Mas Brio Sambada. Mas Brio Sambada, kita tunggu bukunya. Ya. Kalau royaltinya sudah terlalu banyak, kita nggak perlu beli. Berarti
dibagikan gratis ya Iya, kan? tapi baginya bukunya jadi segitiga. Dibagi dua, segitiga. Oke. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan masuki acara berikutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Kiai Zawawi Imron. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang tercinta Ibu Nuriyah bersama dengan putri-putri, para masyayikh yang sangat saya cintai, bapak-bapak dan ibu menteri, Pak Akbar, Pak Hajrianto Y. Tohari, dan hadirin yang tak sempat saya sebutkan satu persatu. Saya tidak siap untuk menyampaikan tausiah, apalagi testimoni. Jadi kalau saya datang ke sini ditelepon untuk datang pada malam ini ke sini, bukan karena saya mengerti tentang Gus Dur, tapi karena saya cinta kepada beliau. Sebab kalau saya berbicara tentang beliau, apalagi merumuskan tentang beliau, mana mungkin sebutir embun bisa bicara tentang luasnya samudra. Bagaimana selembar daun bisa bicara tentang luasnya hutan-hutan? Mustahil. Jadi kalau saya datang ke sini karena cinta, dan saya adalah seorang pengagum Gus Dur, dan Gus Dur banyak memberikan inspirasi bagi kepenulisan saya. Saya datang pas 1000 kilometer dari Jakarta, yaitu di sebuah desa kecil namanya Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Orang di kampung saya bisa makan pagi dengan nasi urap 1.000 rupiah. Atau kalau anak kecil bisa 750. Makan siang bisa dengan rujak lontong 1.500 atau 2.000 rupiah. Makan malam pun demikian. Jadi orang di kampung saya bisa hidup dengan paling sedikit dengan 6.000 rupiah satu hari. Setelah saya renungkan, uang 6.000 rupiah itu kalau di Surabaya, Jakarta, Surabaya dan Bandung itu hanya untuk kencing 3 kali di terminal. Tapi masyarakat seperti inilah yang sangat dicintai oleh Gus Dur. Gus Dur datang sampai ke Sumeneb, ke pedesaan Sumeneb, karena Gus Dur mencintai para kaum tani, Gus Dur mencintai para nelayan. Jadi sebenarnya dalam pandangan saya, orang-orang yang bekerja untuk bangsa itu menurut rumusan Gus Dur adalah pahlawan. Para petani kita, bapak-bapak petani kita yang menanam padi setiap hari, belikatnya terbakar matahari. Kemudian setelah musim panen, berasnya dikirim ke kota, dikirim ke berbagai tempat di tanah air. Sebenarnya para petani itu dalam rumusan Gus Dur adalah pahlawan yang berjasa kepada bangsa dan tanah air. Para nelayan yang bertarung di malam hari seperti sekarang ini melawan badai dan gelombang yang berdeburan di tengah laut untuk membawa ikan, dan kemudian keesokan harinya dia pulang mempersembahkan
kebaikan kepada bangsa, maka hakikatnya mereka adalah pahlawan. Jadi menurut Gus Dur, yang disebut pahlawan itu selain pahlawan yang ditanamkan jasadnya di Taman Pahlawan, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gugur mendahului kita. Tapi ada lagi menurut Gus Dur pahlawan-pahlawan pembangunan, para petani, para nelayan yang sebenarnya berjuang untuk kemakmuran bangsa dan tanah air. Jadi dalam ajaran Gus Dur, kalau kita datang ke desa-desa di mana dikuburkan para petani, ada kuburan para petani, maka kita mengucapkan Al-Fatihah sebagai tanda cinta kita atas jasa-jasa mereka. Dan dengan demikian berarti kita telah ziarah Taman Pahlawan yang ada di desa-desa. Kalau kita ke tepi-tepi pantai dan menemukan kuburan para nelayan dan kita berdoa di situ kepada para nelayan yang telah ditanam mendahului kita, maka sebenarnya kita ziarah Taman Pahlawan. Itulah indahnya hatinya Gus Dur. Ya. Bersihnya hatinya Gus Dur. Jadi walaupun Gus Dur itu orang Jawa, ya, campuran, ada Maduranya sedikit, ada Tionghoanya, ada Arabnya, tapi Gus Dur bisa dipertautkan dengan Bugis. Sebab filosofi yang seperti dimiliki oleh Gus Dur itu saya temukan di tanah Bugis dalam sebuah kitab judulnya Budi Istikharah. Kakek kita di Bugis itu mengatakan akinin nawapatu juko memadeceng kalawengati. Berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan dan kebaikan akan menyelimuti hatimu. Itu yang disebut oleh orang Bugis ati macinong, hati yang bersih, hati yang cemerlang. Jadi dalam hati yang cemerlang, yang menurut kata orang Muna itu dikatakan oleh orang Mona lalo mokaseno, hati yang indah. Atau menurut orang Kendari Piambo, Miano Piambo adalah hati yang indah, hati yang bersih. Rumusannya ketika seseorang mempunyai hati yang bersih, tak punya waktu untuk marah. Seperti yang diucapkan, ditestimonikan oleh Mas Priyo tadi. Tidak punya rasa marah walaupun rotinya diambil. Jadi inilah pentingnya hati yang bersih. Ketika orang punya hati yang bersih, tidak punya waktu untuk berkelahi, tidak punya waktu untuk menjelek-jelekan orang lain, tidak punya waktu untuk bertengkar, tidak punya waktu untuk dendam. Dan itu dibuktikan walaupun Gus Dur itu diturunkan secara paksa, Gus Dur tidak pernah marah, tidak pernah dendam kepada orang-orang yang menurunkannya. Itu gambaran tentang pentingnya ati macinong atau hati yang bersih. Di dalam hati yang bersih itu orang bisa melihat tanah airnya itu sebagai sesuatu yang indah. Ada cerita menarik sebenarnya. Bahwa pada tahun 1960-an ada tamu ke Indonesia. Beliau itu rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Kita tahu yang namanya Mesir itu 65% terdiri dari gurun Sahara. Kalau ada kesuburan di tepian Sungai Nil. Rektor Al-Azhar ini yang bernama Profesor Dr. Syekh Mahmud Saltut datang ke Indonesia. Beliau melihat, menyaksikan keindahan Indonesia yang lain dengan negerinya. Apa yang beliau saksikan di Indonesia? Profesor Mahmud Saltut melihat gunung biru berselendang awan, hamparan padi menguning keemasan laksana permadani, dan di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan.
Di tepi pantai buih-buih putih berkejaran menciumi bibir pantai, dan di pantai-pantai yang lain daun-daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Apa kata Syekh Mahmud Saltut? Walaupun Syekh Mahmud Saltut itu laisa minas su'ara, beliau bukan penyair, tapi beliau Profesor Saltut bisa mengucapkan kalimat rumusan yang sangat indah tentang Indonesia, tidak kalah dari W.S. Rendra dan Khairil Anwar. Apa kata Profesor Mahmud Saltut? Beliau mengatakan Indonesia qit'atum minal jannah nuqilat ilal ard. Indonesia adalah serpihan potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Baru 10 tahun sesudah itu ada penyanyi di Indonesia, entah mendengar atau tidak, tapi 10 tahun sesudah itu ada penyanyi Indonesia yang mengatakan orang bilang tanah kita tanah surga, orang yang bilang, bukan kita sendiri. Jadi inilah betapa kita ini membutuhkan hati yang jernih agar kita di dalam memandang tanah air ini tidak kedahuluan orang lain. Kita perlu hati yang jernih untuk bisa lebih mencintai Indonesia. Jadi kalau saya merumuskan pikiran-pikiran cinta tanah airnya Gus Dur kepada bangsa dan tanah air, mungkin bisa dimulai ya dulu bagaimana Gus Dur itu mencintai Ibu Sinta, dan sampai beliau itu wafat, beliau cukup dengan Ibu Sinta saja. Karena apa? Kira-kira kalau saya membuat puisi, karena Gus Dur jarang membuat puisi dan tidak tahu, kira-kira puisinya Gus Dur ini untuk Bu Sinta begini bunyinya. Adinda, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu Adinda selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku akan selalu tetap setia dan rindu padamu. Yang lain boleh mencontoh Gus Dur. Dan saya sangat dalam hal ini ya sangat bertauladan kepada beliau. Nah, ini cinta keluarga. Kalau cinta tanah airnya, saya beberapa kali, baik ketika beliau itu sebelum jadi presiden maupun sesudah jadi presiden, karena pernah Gus Dur itu dengan Ibu Nuriyah, ketika Gus Dur menjadi presiden, pernah Gus Dur itu membuka pameran lukisan saya dengan Gus Mus dan Amang Rahman. Sehingga Gus Dur itu pada waktu itu entah bercanda atau bagaimana ketika memberikan sambutan, nakal betul panitia ini. Saya jelas tidak bisa melihat kok disuruh membuka pameran lukisannya Mustafa Bisri, Zawawi dan Amang Rahman gitu. Itulah beliau, dan pada saat itu saya merumuskan rasa cinta tanah air Gus Dur kepada Indonesia yang berawal dari budaya Jawa Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu memperindah indahnya tanah air, mempercantik indahnya tanah air, memperindah cantiknya tanah air. Ini sangat terkesan sekali dalam pribadi Gus Dur. Dan ini saya bacakan di depan beliau. Saya mengatakan bahwa bagaimana mencintai tanah air yang agak benar ya. Sebab kalau saya mengatakan itu sangat benar, salah-salah saya merasa benar di jalan yang sesat. Daripada saya merasa benar di jalan yang sesat, lebih bagus saya merasa tersesat tapi di jalan yang benar. Bagaimana mencintai tanah air itu?
Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Kita kencingi, kita beraki, bumi Indonesia tidak akan pernah marah. Dan kalau bumi Indonesia kita tanami, kita sirami, kita pupuk, bumi Indonesia akan membalas dengan panen yang melimpah, akan membalas dengan kemakmuran. Bumi Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah. Jangan mengisinya dengan kebencian, pertengkaran, perkelahian, fitnah. Dan kalau bumi Indonesia dirusak, diisi dengan maksiat, bumi Indonesia akan marah. Bumi Indonesia bisa melahirkan lumpur. Bumi Indonesia bisa mendatangkan tsunami. Bumi Indonesia bisa mendatangkan malapetaka. Tanah air adalah sajadah, tempat kita bersujud kepada Allah. Jadi bersujudnya di sini selain bersujud dalam bentuk ibadah mahdoh, bersujud juga mengerjakan tanah air, memakmurkan tanah air. Tugas kita sebagai khalifah, sebagaimana yang dikatakan oleh Maulana Muhammad Iqbal, penyair Pakistan yang dikagumi oleh Gus Dur. Iqbal mengatakan, Tuhan, Engkau yang membuat malam yang gelap gulita, tapi aku yang harus membuat lampu yang terang benderang. Tuhan, Engkau yang membuat hutan belukar, tapi aku yang harus membajaknya dan mentraktornya menjadi lahan-lahan pertanian yang subur. Tuhan, Engkau yang membuat racun, tapi aku yang membuat obat penawar. Tuhan, Engkau yang membuat batu, tapi aku yang harus memilihnya dan mengasahnya menjadi batu permata yang gemilau. Inilah bagaimana Gus Dur itu sangat menyenangi keindahan. Dan keindahan yang dimaksud oleh Gus Dur itu bukan hanya keindahan zahir saja. Bukan hanya keindahan bunga mekar tersiram embun pagi hari, kemudian diterpa oleh cahaya matahari. Itu keindahan zahir. Gurunya Gus Dur yang namanya Imam Ghazali mengatakan keindahan zahir. Kalau urusan melihat bunga yang indah, manusia bisa kalah dengan kumbang dan kupu-kupu. Tapi keindahan yang substansial ialah satu keindahan yang mengharu biru yang hanya bisa dilihat dengan mata batin manusia. Jadi kita sekarang yang datang ke sini ini melihat Gus Dur tidak untuk melihat fisiknya saja, lebih dari itu, karena kita melihat Gus Dur dengan mata batin kita, dengan mata cinta kita, sehingga kecintaan kita menjadi bagian dari kecintaan kita kepada Indonesia. Hadirin yang berbahagia, tentu saja Gus Dur tidak suka kalau tanah air ini dijadikan tempat maksiat. Misalnya korupsi. Saya juga membuat puisi anti korupsi, ya, yang sayang tidak pernah dan tidak sempat dibacakan di depan Gus Dur karena beliau lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Saya tidak akan kalah dengan Pak Hajrianto Yitohari. Saya akan menyanyi, tapi karena saya suara fales, ya,
Jadi saya terpaksa niru anak muda dengan suara yang agak rap sedikit. Puisinya anti korupsi. Buah delima, buah mentor, karung goni pembungkus nangka. Syarat utama jadi koruptor, harus berani masuk neraka. Kalau Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan senang sama lagu kocak ini. Naik motor keliling Jawa, mampir minum kota Bekasi. Syarat koruptor yang nomor 2, bisa tersenyum di televisi. Uang suap, uang pelicin, disebut juga uang siluman. Karena korupsi rakyat miskin, koruptor kaya 7 turunan. Menanam mentor bukit menoreh, yang sebiji tanam di talun. Agar koruptor dianggap saleh, naik haji setiap tahun. Burung punggu dari Cianjur, ngejar gelati menuju Bogor. Sebelum duduk terkenal jujur, setelah dilantik calon koruptor. Indonesia tanah yang subur. Lupa ini karena baru tadi pagi. Ya, tapi lupa, kalau saya tidak lupa Anda tidak ketawa. Jadi lupa ini hikmah. Sebentar, jangan ganggu, sudah ingat. Ini trik saja biar Anda ketawa, sebenarnya saya tidak lupa. Bentar. Indonesia negeri yang subur, moga rakyatnya aman sentosa. Kalau ditanya kepada Gus Dur, koruptor itu pengkhianat bangsa. Bapak-bapak, saya tidak bisa berpanjang lebar sebab sesudah ini masih banyak. Saya ingin bacakan puisi yang selalu diminta oleh Ibu Nuriyah, karena bukunya sampai sekarang utang saya. Saya bawa bukunya Ibu Sinta. Saya bawa bukunya. Saya bacakan, daripada saya lupa, lebih bagus saya pegang kertas. Ini puisi ini saya tulis antara Ngawi dengan Surabaya, karena saya mau ngelayat beliau pada waktu penguburan itu ditelepon oleh JTV. Ada di mana? Ada di Madura ya? Enggak, saya ada di Kertosono, mau ngelayat Gus Dur. Jangan kata JTV. Terus ke Surabaya. Apa? Sampean tolong jadi narasumber tentang Gus Dur. Maksudnya suruh beri testimoni lah. Dan bikin puisi lagi. Saya di antara Jombang dengan Surabaya menulis puisi ini. Dan sudah terbit 4 tahun yang lalu. Bu Nuriyah menggugat terus dan saya bawa bukunya. Kalau lupa bukan kesalahan saya, tolong Mbak Inayah menegur saya, mana bukunya gitu. Ini agak serius ya. Ode buat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur, aku tahu
kata apa yang pantas kami ucapkan untuk melepaskanmu setelah engkau bulat menjadi arwah? Setiap daun kering pasti terlepas dari tangkainya bersama takdir Tuhan. Untuk itu kami resapi Al-Ghazali bahwa tidak ada yang lebih baik daripada yang telah ditakdirkan Allah. Karena itu kami rela keberangkatanmu, Gus Dur. Meskipun tak sepenuhnya kami mengerti, karena yang paling indah tentang engkau adalah rahasiamu. Bendera itu dinaikkan setengah tiang, tapi angin seakan-akan enggan menyentuhnya, apalagi mengibarkannya. Biarkan bendera itu merenung, merenung, merenung dan tafakur atas kehilangan ini yang bukan sekedar kepergian. Gus Dur, bendera itu diam-diam telah meneteskan juga air mata yang didahului tetesan embun di ujung daunan. Semua membisikkan doa seperti yang kuucapkan setelah engkau dikuburkan. Gus Dur, bendera itu seperti tidak punya alasan untuk berkibar, seperti kami juga tidak punya alasan untuk meragukan cintamu kepada buruh pencangkul yang tidak punya tanah, atau kepada nelayan yang tidak kebagian ikan. Cintamu, Gus Dur, akan terus merayap ke seluruh penjuru angin dan tak mengenal kata selesai. Dan cintamu tidak akan pernah selesai. Di antara kami ada yang mengenalmu sebagai pemain akrobat yang piawai, sehingga kami kadang bersedih dan yang lain tersenyum. Yang kadang terluput kulihat adalah kelebat mutiara yang membias sangat sebentar di antara senyum dan kata-katamu. Hanya gerimis dan sesekali hujan yang menangisi momentum yang hilang, padahal kami tahu momentum tidak akan kembali. Momentum tak pernah kembali. Dan engkau datang hanya sekali untuk negeri ini. Gus Dur, matahari besok akan terbit mengembalikan senyummu yang akan dilanjutkan oleh bibir bayi-bayi yang baru lahir. Merekalah nanti yang akan bangkit membetulkan arahnya sejarah. Selamat jalan Gus Dur. Selamat berjumpa dengan orang-orang suci. Selamat berjumpa dengan para pahlawan. Karena engkau sendiri memang pahlawan. Gus Dur, selamat jalan. Selamat jalan Gus Dur. Engkau adalah guru bagi orang yang mencari guru. Engkau adalah pemimpin bagi orang yang mencari pemimpin. Engkau payung bagi orang yang mencari pelindungan. Engkau kawan bagi orang yang mencari sahabat. Tapi engkau juga musuh bagi orang yang mencari musuh. Tapi bagaimanapun engkau tetap lebih besar dari semua musuh-musuhmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Ke Surabaya naik motor. Janganlah lewat Sumatera. Jauh. Cuman gitu aja sih. Kok malah ketawa? Ya. Ngawur. Bukan ngawur ya, jauh kebangetan. Baik, kita masih ada satu lagi testimoni, tapi yang ini pasti akan
karena disampaikan oleh sosok yang suka membuat kita ketawa, Iya. legend Banyol, juga, iya. satu tokoh dari Jawa Timur, terkenal tidak dengan gaya ludrukannya Betul. juga. Kita sambut testimoni dari Mas Kirun. Kirun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Barakallah. Sungkem kula bunyai lan para keluarga lan promo yai, para alim, tokoh-tokoh masyarakat dan jamaah Gus Durian ingkang rawuh sedaya yang hadir semuanya. Udah jam 11 ya. Biasanya jam segini saya keluar dari pintu situ dorong Gus Dur di depan. Dari gedung Puan, gedungnya Ibu sampai depan ke sini, suruh ngidung. Jula-juli Mas Kirun. Aku ngidung sampai berapa bait. Alhamdulillah Gus Dur tidur enggak dengarkan. Begitu Gus Dur sare tidur, tak dorong pelan-pelan, Mas Soleman sudah mapak. Sampai kamar terjaga lagi. Loh kok diajak masuk, keluar lagi, ngidung lagi. Saya termasuk anak bandel ya, saya langsung matur coro Jawa nih. Yi, kalau saya ngidung bapak sampean sare, saya ngidung sampean tidur, rak suwek cangkemku aku. Gus Dur ketawa. Sampai saat ini 5 tahun gak terasa, Gus Dur masih hidup kok. Gus Dur itu yang tidur kan jasadnya, tapi cita-cita perjuangannya, kasih sayangnya tetap di hati kita. Gak usah mau tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Ah!